Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-14, segala sesuatu baru. Sahabat petang. Ayat hafalan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Kitab suci memberi kita harapan ini, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Namun, bagi sebagian orang, janji akan langit baru dan bumi baru tampak seperti sebuah fantasi. Kisah yang diceritakan oleh mereka yang berkuasa yang menggunakan harapan akan kehidupan setelah kematian untuk membantu menjaga banyak orang tetap sejalan. Idenya adalah, meskipun Anda mengalami kesulitan saat ini, suatu hari Anda akan mendapatkan upah Anda di surga, atau seperti itu. Dan meskipun beberapa orang telah menggunakan harapan masa depan yang disajikan dalam Alkitab seperti itu, penyalahgunaan mereka tidak mengubah kebenaran janji yang kita miliki mengenai langit baru dan bumi baru. Di hari-hari terakhir, para pencemooh akan mengolok-olok harapan kita yang diberkati. Tetapi cemoohan mereka, seperti yang diperkirakan, dapat dilihat sebagai lebih banyak bukti bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar, karena mereka mengejek seperti yang dinubuatkan Alkitab. Selama pekan ini kita akan merenungkan janji mulia akan surga baru dan bumi baru, termasuk bait suci surgawi, hadirat Tuhan, akhir dari kematian dan air mata, dan akhirnya kemenangan akhir dari kasih Tuhan. Adapun ringkasan dan pokok pelajaran yang akan kita pelajari bersama sepanjang minggu ini. Pelajaran terakhir kita berkaitan dengan harapan utama orang Kristen dan kerinduannya saat Allah akan mendirikan langit yang baru dan bumi yang baru secara eskatologis. Semua tatanan lama dunia kita yang berdosa akan berlalu. Masa lalu kita yang berdosa tidak akan lagi menyusahkan kita, dan semua kesalahan, dosa, dan pelanggaran kita akan dihapuskan. Semua kesusahan, kekecewaan, dan luka akan disembuhkan. Setelah milenium, Tuhan akan menghapus air mata kita, dan pertentangan besar akan selesai. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Dalam pemandangan ini, kasih, kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita akan memerintah. Tuhan akan mendirikan langit yang baru dan bumi yang baru dengan kualitas hidup yang baru. Tidak akan ada lagi kebutuhan akan rumah sakit, penjara, dan kuburan, karena tidak ada lagi rasa sakit, penyakit, penderitaan, kekerasan, kejahatan, eksploitasi, atau kematian. Yerusalem baru akan menjadi tempat kediaman Allah dengan manusia. Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Kehidupan di bumi baru akan menakjubkan dan paling memuaskan. Apa yang telah Allah nyatakan kepada kita tentang hal itu berada di luar imajinasi kita untuk sepenuhnya dipahami. Karena tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Akhirnya kita tiba pada pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-14 di triwulan ini. Kita akan mempelajari bersama mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Apakah ada penciptaan kembali di sini, atau apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dan mengapa harus ada tempat tinggal yang baru yang diberikan Allah kepada umat Tuhan? Kita akan melihat ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang berbicara mengenai langit yang baru dan bumi yang baru ini. Apakah pesan utama dari ayat-ayat tersebut? Di dalam pelajaran kita juga kita akan melihat ada bait suci Allah.
Kalau kita membaca di dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 15 dengan Wahyu 21 ayat 3 dan 22, bagaimanakah kita dapat menyelaraskan gambaran tentang kumpulan besar umat tebusan yang melayani Allah siang dan malam di dalam bait sucinya dengan pernyataan bahwa Yohanes tidak melihat bait di Yerusalem baru? Kita akan melihat juga mengenai hadirat Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan hadirat Allah ini? Dan apa pelajaran yang bisa kita dapatkan terkait dengan hadirat Allah ini? Lalu ada lagi statement yang menyatakan tidak ada lagi kematian dan air mata. Penghiburan dan harapan apakah yang dapat diberikan lewat pelajaran ini kepada kita di tengah pencobaan dan penderitaan dunia sekarang ini? Dan pada akhirnya nama Allah ada di dahi umat-umat yang mengasihi Dia. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya bahwa kita akan termasuk di antara mereka yang akan memiliki nama Tuhan tertulis di dahi kita? Bagaimana kita dapat dibantu untuk dapat memahami apa itu keselamatan melalui iman, dan apakah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari memiliki nama Kristus tertulis pada dahi kita? Untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita luangkan waktu setiap hari di tengah-tengah kesibukan kita untuk kita dapat dekat dengan Tuhan lewat mempelajari pelajaran sekolah Sabat, sehingga iman kerohanian kita akan terus dikuatkan, kita akan semakin setia, kita akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami untuk kami dengan tekun mempelajari pelajaran yang terakhir di triwulan ini setiap hari di tengah-tengah kesibukan kami, sehingga kami akan terus setia kepada Tuhan. Iman kerohanian kami akan terus dikuatkan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.